Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu kurban menggapai takwa bersama dengan Ustadz Syahidin. Ustadz, tadi kita sudah cerita ya kalau misalnya apa saja yang harus kita perhatikan nih kalau kita pengen berkurban. Tapi mungkin ada beberapa hal nih yang tidak boleh dilakukan ketika kita berkurban. Salah satunya tadi sombong ya Ustadz ya. Mungkin ada lagi Ustadz? Ya, jadi ketika seseorang sudah meniatkan untuk melaksanakan kurban pada tahun yang berjalan, secara sunnah ini, walaupun ini ibadah sunnahnya. Jadi bagi orang yang akan berkurban terhitung dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan hari prosesi penyembelihan, disunnahkan baginya untuk tidak memotong rambut, mencukur kumis, memotong kuku dan segala macam. Itu termasuk amalan sunnah bagi orang yang akan melaksanakan ibadah kurban. Nah, kalau sekarang kan tinggal beberapa hari lagi ya kita akan menyembelih untuk tahun depan kalau misalkan diberikan kesempatan untuk berkurban. Jadi terhitung dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurban disembelih, bagi yang akan mendaftar atau melaksanakan kurban, dia disunahkan untuk tidak memotong kuku, tidak mencukur kumis, tidak mencukur rambut. Apa hikmahnya? Kenapa nih Ustadz nggak boleh? Kenapa tidak dilarang, walaupun kalaupun dia melakukan itu tidak apa-apa, ini kan amalan sunnah. Hikmahnya adalah harapannya seluruh anggota tubuh kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan dipersaksikan oleh hewan kurban yang kita sembelih itu. Nah, ini istimewanya daripada ibadah kurban tersebut. Nah, itu salah satu hikmah kenapa disunnahkan bagi orang yang berkorban dari tanggal 1 Zulhijjah sampai prosesi penyembelihan untuk tidak memotong kuku, mencukur kumis, memotong rambut dan segala macam itu. Tapi sebenarnya Ustadz ya, sebagai umat Islam sendiri, apa sih manfaat yang kita dapatkan apalagi di akhirat sendiri ya ketika kita sudah berkurban? Ada yang bilang kalau misalnya nanti hewan kurbannya bisa jadi kendaraan lah di akhirat dan sebagainya gitu ya. Benar nggak Ustadz? Jadi ini termasuk persepsi yang harus dibenarkan di tengah masyarakat kita, seakan-akan hewan kurban baik kambing atau sapi yang disembelih ketika kurban di dunia ini itu nanti akan menjadi kendaraan di akhirat. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru, ini sangat keliru. Masa di surga kendaraannya naik kambing, naik sapi, kan nggak mungkin. Nah, ini yang harus kita perbaiki persepsinya. Jadi kurban ini ibadah yang sangat luar biasa sekali, dan bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan kuku-kukunya, tanduk-tanduknya, bulu-bulunya. Datang untuk apa? Datang untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang hebatnya, Rasulullah SAW menyebutkan dari hewan kurban ini bagian yang tidak bernilai, yang tidak bermanfaat. Kan bagian hewan itu tidak hanya tanduk, kuku dan bulu. Justru 3 bagian ini adalah bagian yang tidak kita manfaatkan. Ketika kita berkorban dibuang. Tidak ada sejarahnya ceritanya orang berkorban ngambil kuku tanduk lalu direndang, kan nggak ada. Nah, itu semuanya dibuang. Tapi ini yang bersaksi nantinya. Justru ini bagian yang tidak berharga ini yang disebutkan oleh Rasulullah menandakan bagian yang tidak berharga, sekalipun ketika harta itu kita belanjakan di jalan Allah akan menjadi sangat luar biasa nantinya. Bahkan kata Rasulullah, hadiah pahala untuk orang berkorban itu cara menghitungnya berdasarkan lembaran bulu dari hewan kurban itu. Likulli sya'ratun hasanatu. Setiap 1 lembar bulu hewan kurban 1 pahala. Bayangkan Mbak, gak usah kita hitung seluruh badan dari kambing atau sapi itu. Kita potong saja telinganya 1, kita cukur, kita hitung bulunya, siapa yang sanggup. Saking banyaknya pahala yang akan diraih oleh orang-orang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Tapi apakah memang dengan berkurban ini bisa menghapus semua dosa-dosa? Mungkin ada sholat yang bolong-bolong ketika mereka masih hidup di dunia ya. Itu tadi diantara hikmah ibadah korban atau ganjaran yang akan diperoleh. Berikutnya,
Rasulullah SAW memerintahkan kepada putrinya Fatimah untuk hadir menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurbannya. Berdirilah dan saksikanlah, kata Rasulullah, karena sesungguhnya semenjak darah itu menyentuh tanah, dosa-dosamu yang lalu dihapus oleh Allah. Tentu dosa yang dimaksud di sini dosa-dosa kecil, karena dosa besar kan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya beribadah korban juga merupakan salah satu sarana untuk menghilangkan dosa-dosa masa lalu kita. Ya, ini luar biasanya daripada ibadah korban, tidak hanya mendapatkan pahala yang luar biasa, tetapi dosa-dosa kita insya Allah juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan Ustadz bilang kalau misalnya menghapus hanya tapi dosa-dosa kecil ya. Nah, mungkin dosa kecil ini seperti apa nih Ustadz? Boleh contohkan ya? Jadi dosa-dosa kecil itu banyak sekali, Mbak. Dan kita tidak mungkin bisa menghindar dari dosa kecil sampai mati. Ya. Kenapa demikian? Karena seluruh anggota tubuh kita punya potensi untuk berdosa. Okelah, lidah selamat dari dosa, mata selamat dari dosa, telinga selamat dari dosa, tapi hati dan prasangka bisa saja membuat kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Saya sering mencontohkan begini. Contoh, seseorang biasanya ketika berpapasan dengan orang lain, dia terbiasa senyum. Senyum kan ibadah itu. Nah, jadi ada suatu peristiwa di suatu pagi, dia sedang jalan santai di suatu jalan, tiba-tiba jarak 5 meter berpapasan dengan seseorang. Dari kejauhan dia senyum. Nah, mendekat sekitar jarak 2 meter, orang yang disenyumin tadi seakan-akan memalingkan muka, dan dari ujung bibirnya terlihat seakan-akan mencibir. Nah, lalu dalam hatinya marah itu, dasar sombong, sudah disenyumi tapi malah dibalas dengan cibiran. Nah, ternyata yang bersangkutan sebenarnya merespon senyuman kita. Hanya saja kebetulan dia ditakdirkan oleh Allah memiliki penglihatan yang juling. Kalau orang juling itu nggak bisa natap lurus, pasti wajahnya akan menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Padahal dia sudah senyum dengan kita sudah bersuuzon kepadanya. Itu kan dosa. Mudah sekali untuk mendapatkan dosa-dosa kecil itu. Akhirnya suuzon. Sina suuzon. Padahal dia senyum sama kita. Padahal mereka senyum gitu ya. Itulah saking mudahnya. Nah, makanya perlu kita sarana untuk menghilangkan dosa-dosa kecil itu. Karena kalau tidak dihapus walaupun kecil, dikit demi sedikit kan lama-lama menjadi bukit. Iya. Menjadi dosa besar juga. Baik. Nah, tadi Ustadz juga bilang ya kalau misalnya memang ketika kita berkurban itu, orang yang berkurban itu boleh ya Ustadz ya memakan dagingnya gitu kan. Ya. Jadi, nah ini enaknya ibadah kurban. Berbeda kalau sedekah. Kalau sedekah kita ambil lagi kita makan, tidak boleh itu. Beda lagi berinfak kita ambil sebagian. Nah, untuk kurban ini bahkan orang yang berkorban itu dia punya hak sepertiga. Jadi orang yang berkorban itu sepertiga. Kemudian untuk fakir miskin sepertiga. Kemudian untuk karib kerabat tetangga tanpa lihat status sosial, baik miskin atau kaya, dia juga punya hak sepertiga. Nah, artinya orang yang berkorban itu dia berhak untuk menikmati daging kurbannya itu, dan bahkan hukumnya sunnah mencicipi. Dan hanya saja tidak boleh lebih dari sepertiga bagian. Hitung sepertiga bagaimana Pak Ustadz? Misal dia berkorban 1 ekor kambing. Setelah dipotong-potong, ditimbang-timbang, dari seekor kambing itu dapatlah 15 kg. Nah, bagi yang berkorban, dia punya hak untuk mengambil dari 5 kilo itu. Terserah dia, mau ngambil setengah kilo silakan, mau ngambil 1 kilo silakan, mau ngambil 5 kilo boleh, jangan lebih dari 5 kilo. Atau Pak Ustadz dia tidak mau mengambil sama sekali, boleh saja. Nah, artinya orang yang berkorban itu juga boleh untuk mengonsumsi daging kurbannya. Daging kurbannya boleh ya, sangat boleh. Bahkan sunnah hukumnya. Sunnah ya, tapi sepertiganya saja di bawah sepertiga, jangan bawah lebih. Sepertiga ya, jangan lebih. Nah, tadi juga Ustadz bilang kalau misalnya memang berkorban ini boleh juga patungan ya. Boleh patungan. Dengan maksimal. Jadi patungan di sini maksudnya 1 ekor kambing, 1 ekor sapi untuk 7 orang. 7 orang. Tapi kalau patungan dimaknai misalkan 10 orang ini. Iuran misalkan 500 untuk 1 nama. Nah, ini nggak bisa. Itu nanti hanya sembelihan biasa.
Nah, jadi begitu. Jadi kalau misalkan patungannya itu maksudnya untuk membeli 1 ekor sapi untuk 7 keluarga, 7 nama itu boleh. Tapi misalkan satu kelas itu anak-anak misalkan, Iya. ya dia patungan 100.000 dapat 1 ekor kambing. Untuk Disembeli, dikorbankan ya sebenarnya. disembeli 1 ekor kambing itu atas nama siapa? Nah, Atas kan nama nggak bisa. semua yang sumsuman. Atas nama sumsuman itu Nggak bisa, itu ya? nanti masuk sembelihan biasa dan masuk sedekah biasa. Tidak Oh. bisa masuk sebagai sembelihan untuk ibadah kurban. Baik Ustadz, Ya. kita jeda dulu ya Ustadz ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu kurban menggapai takwa. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.